Shalom Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam renungan harian. Biar kita semakin antusias dalam mencari Tuhan. Kerohanian kita dibangun dari hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Judul renungan hari ini, Wake Up Call. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu berkata, carilah Tuhan selama engkau berkenan ditemui. Maka itu pada pagi hari ini kami mencari-Mu ya Tuhan. Tuhan, terimalah korban bakaran kami dan biar kami semakin bertumbuh dan berbuah dan buah kami tetap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wake up call dalam bahasa Indonesia disebut panggilan bangun. Berita perang, kejahatan yang semakin jahat, bencana alam, dan pengarahan dunia kepada one world order yang terjadi di kolong langit menjadi peringatan penting, alarm wake up call bagi kita sebagai orang Kristen, di mana kita harus menyadari akan waktu kesudahan. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Matius 24 ayat 13 juga berkata, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Wake up call ini untuk membangunkan orang yang telah meninggalkan kasih mula-mula. Wahyu 2 ayat 4. Untuk membangunkan orang yang masih hidup di dalam dosa. Wahyu 2 ayat 14. Untuk membangunkan orang yang tidur rohaninya. Wahyu 3 ayat 1. Untuk membangunkan orang yang suam-suam kuku. Wahyu 3 ayat 16. Dan untuk membangunkan Kristen KTP dan Kristen agamawi. Untuk segera membenahi diri. Sebab firman Tuhan berkata, kalau kita tidak bertobat dan membenahi diri, Tuhan akan mengambil kaki dian kita, mengambil mahkota kita dan memuntahkan kita. Alarm wake up call ini harus segera kita introspeksikan di dalam hidup kita. 1 Petrus 4 ayat 7-11 mengajarkan bagaimana hidup orang Kristen. Mari kita mau baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 7-11. Demikian firman Tuhan, hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Untuk bacaan pendukung, Bapak, Ibu, dan adik-adik juga dapat membaca di dalam kitab Wahyu 2 sampai dengan 3 tentang apa yang dikatakan Tuhan kepada ketujuh jemaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat renungan hari ini untuk membangunkan kami, untuk membenahi diri kami. Tuhan, ingatlah akan kami ketika Engkau datang sebagai Raja atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus menyertai.